Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 12, akan menyampaikan diskusi kelompok kami, yaitu tentang dua macam penalaran. Yang terdiri dari saya sendiri, Evnina Putri Agustin, NPM 170067, Yogi Saputra 18029, dan yang terakhir adalah Renti Safitri 180053. Pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar, berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Pengertian menurut para ahli terdapat 3. Yang pertama adalah Bagri 1986, menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang menunjukkan pada salah satu proses pemikir untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Yang kedua adalah Surya Sumantri 2001 mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Yang terakhir ada Groiskraft 1985 berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk, atau eviden menuju kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah fakta dan proposisi. Fakta sebagai unsur dasar penalaran memiliki jumlah yang tidak terbatas. Karena itu, untuk memudahkan pemahaman, perlu dibuat klasifikasi. Fakta dalam membuat klasifikasi, fakta diperlukan pengetahuan mengenai fakta yang berhubungan, karena klasifikasi berarti pengelompokan fakta-fakta ke dalam suatu hubungan yang logis. Berdasar suatu sistem selain fakta, proposisi juga merupakan unsur yang penting dalam penalaran. Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disaksikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Dengan kata lain, proposisi adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak karena kesalahannya. Contohnya yaitu ada bola itu bentuknya bulat, ibu kota Jawa Tengah adalah Bandung. Kalimat pertama merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalimat kedua merupakan pernyataan yang dapat ditolak karena kesalahannya. Proses penalaran. Proses penalaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran ilmiah merupakan perpaduan kedua proses itu. Untuk proses penalaran induktif dan proses penalaran deduktif akan dijelaskan slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Mohon maaf, saya menggantikan rekan anggota kelompok saya karena dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Baik, yang selanjutnya ada penalaran induktif. Penalaran induktif diartikan sebagai penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau khusus berdasarkan data yang teramati. Nilai kebenaran dalam penalaran induktif dapat bersifat benar atau salah. Kegiatan-kegiatan yang termasuk penalaran induktif yaitu yang pertama, transduktif, menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat khusus diterapkan pada kasus atau sifat khusus yang lainnya. Yang kedua, analogi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan keserupaan data atau proses. Yang ketiga, generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang teramati. Kemudian yang terakhir, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Selanjutnya, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar, atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Beberapa kegiatan yang termasuk penalaran deduktif yaitu yang pertama, melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu.
Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, yaitu pembuktian tak langsung dan pembuktian dengan induksi matematika. Kemudian penalaran kreatif matematis. Penalaran matematis menurut Gardner dalam Eka Lestari 2015 mengungkapkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Kemudian sebuah penalaran disebut sebagai penalaran kreatif matematis jika memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama kebaruan atau novelty, yaitu suatu rangkaian solusi yang baru atau bagi penalar diciptakan dalam pemecahan masalah atau rangkaian solusi yang telah dilupakan, diciptakan kembali. Jawaban yang hanya mencontoh dari prosedur penyelesaian tidak termasuk ke dalam jenis penalaran kreatif. Yang kedua, fleksibel atau flexibility, yaitu menggunakan pendekatan yang berbeda dan diadaptasi untuk situasi permasalahan yang sesuai. Yang ketiga, masuk akal atau plausible, yaitu terdapat argumen yang mendukung pilihan dan penerapan strategi sehingga menguatkan alasan bahwa kesimpulan yang diberikan benar atau masuk akal. Dalam hal ini, menebak jawaban tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, berdasar matematis atau mathematical foundation, yaitu argumentasi yang diberikan oleh penalar ada dalam sifat-sifat intrinsik matematis dari komponen yang termuat dalam penalaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dalam slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah argumen. Pengertian argumen sendiri adalah alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat suatu pendapat. Argumen juga bisa digunakan untuk menolak suatu pendirian, ide pikiran, atau gagasan. Secara garis besar, argumen adalah sekumpulan pernyataan yang terdapat premis untuk mendukung suatu pernyataan lain dan digunakan untuk menemukan sebuah kesimpulan. Sehingga memberikan suatu argumen sama saja dengan memberikan kumpulan premis untuk dijadikan alasan sebagai kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu komponen argumen. Argumen terbagi ke dalam 3 argumen yang memiliki arti berbeda-beda, yaitu yang pertama, komponen premis adalah pernyataan yang muncul dari asumsi yang sesuai fakta, yang dijelaskan dengan berbagai alasan, dengan disertai bukti untuk mempercayai klaim atau inferensi. Yang kedua adalah komponen klaim atau inferensi, yang artinya tentang sesuatu yang diselesaikan di akhir argumen. Tetapi dalam argumen yang sederhana, hanya ada premis dan kesimpulan saja. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan dalam premis, merupakan bagian dalam penalaran dalam sebuah akhir argumen. Kesimpulan bisa disamakan dengan inferensi akhir. Yang selanjutnya ada mengevaluasi argumen. Mengevaluasi argumen atau memeriksa argumen menggunakan metode FAT atau Fallacies, Alternative, Truth, dan Evidence. Yang pertama, mengidentifikasi kesesatan dalam hubungan logis dalam sebuah argumentasi. Yang kedua, menentukan apakah premis pendukung adalah satu-satunya alternatif. Yang ketiga, menentukan nilai kebenaran premis yang ada. Dan yang terakhir, mengevaluasi bukti pendukung premis yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.